Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Stefani Octavia selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan, samping kiri, serta di belakang saya. Baik, mulai dari belakang dulu. Sepertinya tidak enak kalau saya di depannya, teman-teman. Jadi di belakang saya ada Partai Gelihat. Bagaimana untuk Partai Gelihat persiapannya? Siap. Tanggapannya dari Partai Kebantara, apakah juga sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Gimana nih untuk Partai Wintara? Insya Allah siap. Oke, baik. Sama-sama insya Allah siap, teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai dari perkenalan tim debat terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kiri saya ada Partai Kebantara. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Francisca Rahmarianto, Partai Kebantara kelas 11H. Saya Febriana Alia Rosida, Partai Kebantara kelas 11H. Saya Sugiman Sapratama, Partai Kebantara kelas 11H. Melawan Partai Wintara. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Carissa Pramusari Wicaksana dari Partai Bintara kelas 11G. Saya Octavia Dewi Ramadhani dari Partai Bintara dari kelas 11G. Saya Resti Andarias dari Partai Bintara dari kelas 11G. Melawan Partai Gelihat. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Kusi Muhammad Rohman Saifullah, Partai Gelihat kelas 11I. Saya Deita Lewida Smoko, Partai Gelihat kelas 11I. Saya Mia Nuraini Puspa, Partai Gelihat kelas 11I. Dari kloter ke-13, ini adalah kloter terakhir sesi debat di tahap eliminasi. Dan juga berbeda dengan kloter-kloter sebelumnya, di kloter ke-13 ini dua partai melawan satu partai. Ada dua tim pro melawan satu tim kontra. Jadi dimohon untuk perwakilan dari masing-masing tim debat untuk berada di depan saya melakukan hum pipa. Silakan. Satu, dua, tiga. Pipa. Oke. Bapak. Tim pro ini adalah tim kontra. Silakan duduk kembali. Jadi tidak langsung. Teman-teman, mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter ke-13 dengan kasus kelapa sawit merusak lingkungan atau tidak, dengan Partai Kebantara sebagai tim pro, Partai Gelihat sebagai tim pro, dan Partai Wintara sebagai tim kontra. Tapi sebelum itu, saya akan melontarkan satu pertanyaan untuk tim pro terlebih dahulu. Apakah Anda yakin tetap menyatakan bahwa kelapa sawit tidak merusak lingkungan? Karena perkebunan sawit dapat mengurangi daerah resapan air. Selain itu juga mengganggu habitat hewan. Silakan. Waktu untuk menanggapi adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Produksi kelapa sawit merusak 43% hutan di Indonesia, yang angkanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Perkebunan kelapa sawit merusak hutan dengan pembukaan lahan baru yang semakin luas.
Hutan Kalimantan kini semakin habis karena telah berganti menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Luasan hutan yang berkurang membawa serta dampak negatif lainnya. Apakah ada tambahan? Silakan. Fauna endemik menjadi punah karena habitat direnggut. Kesuburan tanah berkurang dari tahun ke tahun. Bencana alam banjir dan longsor yang semakin sering terjadi. Kekeringan di mana-mana hingga yang berdampak paling luas adalah berkurangnya paru-paru dunia. Kelapa sawit merusak keseimbangan ekosistem yang sudah ada. Hilangnya hutan akan mengurangi produksi oksigen di udara dan berkontribusi penuh dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri mengatakan perkebunan sawit dapat merusak lingkungan. Sebab, pohon kelapa sawit dapat mengurangi zat hara tanah. Megawati awalnya menjelaskan maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan hidup di Indonesia. Dia menyebut kebakaran itu disebabkan oleh pembukaan kebun kelapa sawit. Waktu tersisa 3 menit, apakah ada tambahan? Sudah. Bagaimana dengan Partai Pilihan? Silakan. Pencemaran tanah bersumber dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi dan sedimentasi, pembakaran lahan hutan, dan penggunaan bahan kimia pertanian yang bersumber dari pestisida dan herbisida berbahaya, beracun, dan sangat mematikan oleh kebun sawit dan gas-gas pencemar lainnya dalam proses dan aktivitas pabrik terpapar dan menguap dalam air, tanah, dan udara sekitarnya. Cukup? Apakah ada tambahan? Silakan. Emisi gas rumah kaca. Proses pembakaran lahan untuk membersihkan area perkebunan kelapa sawit menyebabkan pelepasan karbon dioksida CO2 ke atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan global. Limbah perkebunan kelapa sawit juga menghasilkan metana, gas rumah kaca yang lebih kuat efek pemanasannya daripada CO2. Sudah cukup. Bagaimana tim pro? Baik, silakan. Pada 7 tahun yang lalu, Ibu Yuliana Sri Sukapti, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional melakukan penelitian di Sumatera yaitu Laut Tadar. Hasil penelitiannya yaitu kelapa sawit menyebabkan air laut masyarakat di sekitar air laut Tadar tercemar, padahal masyarakat di sekitar masih mengandalkan air laut tersebut untuk keberlangsungan hidup. Jadi untuk tim pro, apakah tetap yakin bahwa kelapa sawit tidak merusak lingkungan? Yakin atau tidak? Kelapa sawit tidak merusak lingkungan, yakin atau tidak? Yakin. Tidak merusak lingkungan, yakin atau tidak? Tidak. Baik, bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Atau yakin? Bagaimana? Tim kontra yakin atau tidak? Tidak yakin. Yakin. Karena Kelapa sawit memiliki produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lainnya. Menggantikannya dengan tanaman alternatif bisa menghaluskan penggunaan lahan yang lebih luas dengan konsekuensi lingkungan tidak diinginkan. apakah ada tambahan? Silakan. Kelapa sawit tidak merusak lingkungan karena ada program sertifikasi seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil yang berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan produksi kelapa sawit. Produsen yang mematuhi pedoman ini berkomitmen untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Banyak produsen kelapa sawit terlibat dalam program replantasi dan rehabilitasi lahan yang sudah ditebang.
Hal ini dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan memulihkan lahan yang telah digunakan. Apakah ada tambahan? Atau sudah cukup? Waktu tersisa 4 menit. Silakan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kebun kelapa sawit kita merusak lingkungan, itu adalah isu yang menjatuhkan Indonesia. Kata Rosadiana Soeharto dari Sekretariat Komisi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dalam acara diskusi bertema Membangun Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Bogor, Jawa Barat, Kamis 15/2, Rosadiana menegaskan penyumbangan emisi terbesar Indonesia bukanlah kelapa sawit, melainkan emisi dari kendaraan bermotor dan sejenisnya. Apakah ada tambahan dari anggota lain? Sudah cukup. Ada tambahan atau tidak? Silakan. Kelapa sawit juga dituduh sebagai driver utama deforestasi dan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya biodiversitas otentik asli Indonesia. Isu tetaplah isu, semua yang dituduhkan tersebut tidak didasar pada fakta. Dan data empiris hasil riset, mengutip laporan Palm Oil Indonesia, mematahkan pernyataan dan isu-isu negatif tersebut. Bagaimana tim kontra? Apakah masih ada tambahan? Sudah cukup. Untuk tim kontra, jika hutan Kalimantan sebagai salah satu penyumbang paru-paru dunia atau salah satu paru-paru dunia terancam karena telah dialihkan fungsinya pada tambang batubara dan perkebunan sawit, apakah yakin untuk tetap menyatakan bahwa sawit tidak merusak lingkungan? Yakin. Bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan? Tim kontra menyatakan yakin bahwa perkebunan sawit tidak merusak lingkungan. Apakah tim pro ada sanggahan? Boleh, silakan. Sesuai perkataan Presiden kelima, Silakan untuk berdiri. sesuai dengan perkataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengatakan perkebunan sawit dapat merusak lingkungan dan dapat mengurangi zat hara tanah. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Sekian. Silakan untuk tim kontra segera menanggapi. Karena waktu tetap berjalan. Minta diulang. Silakan untuk tim pro mengulang pertanyaan. Sesuai dengan perkataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengatakan perkebunan sawit dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengurangi zat hara tanah. Bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut? Waktu tersisa 3 menit. Silakan. Dengan cara daur ulang, menampung limbah cair, mengganti bahan-bahan kimia dengan bahan-bahan organik atau alami. Bagaimana tim pro? Apakah sudah puas dengan tanggapan dari tim kontra? Puas atau belum? Belum. Silakan. Waktu menyanggah dimulai dari sekarang. Jika terkait dengan hal-hal tersebut, bagaimana dengan cara kita menyikapi perbuatan-perbuatan orang lain menanggulangi seperti zat limbah yang terbuang, seperti itu terbuang sia-sia ke hutan, hal-hal berbahaya ke tanah, seperti itu. Bagaimana cara kita mencegah perbuatan manusia? Gitu. Silakan tim kontra untuk menanggapi dimulai dari sekarang.
plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Kedua, tidak membawa sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawanya ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemar. Kelima, melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, DNA, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Bagaimana Partai Kelihat dan Partai Kebantara sebagai tim pro, apakah sudah puas atau masih ingin menyanggah lagi? Dari tim kami sudah puas. Dari Partai Kebantara sudah puas. Bagaimana untuk Partai Kelihat? Terlihat masih diskusi. Mari kita tunggu tanggapan dari Partai Kelihat. Silakan. Saya disuruh bertanya. Tadi disebutkan bahwa penggunaan kelapa sawit itu juga ada deterjen. Apakah tanaman kelapa sawit membutuhkan deterjen? Dan itu buat apa? Terima kasih. Silakan untuk tim kontra menanggapi. Boleh minta ulang pertanyaan? Boleh, silakan untuk tim pro. Tadi kan disebutkan untuk tanaman kelapa sawit itu memerlukan deterjen. Nah, itu digunakan buat apa ya? Silakan. Kelapa sawit itu tidak membutuhkan deterjen. Yang tadi dikatakan itu tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Jadi yang tadi itu bukan untuk kelapa sawit deterjennya, itu deterjennya ditampung supaya tidak merusak kelapa sawitnya. Bagaimana tim pro? Silakan untuk menyanggah, silakan. Limbah deterjen itu asalnya dari mana? Kan kita membahasnya limbah kelapa sawit. Itu limbah deterjen itu dari mana gitu loh? Limbah deterjen itu bisa saja dari permukiman warga yang dapat mengalir ke area kelapa sawit. Jadi nanti itu bisa merusak kelapa sawit. Itu dari area permukiman warga yang areanya itu dekat sama kelapa sawit. Bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan dari Partai Kebantara mungkin atau Partai Kelihat? Sudah. Bagaimana Partai Kebantara, apakah ada sanggahan? Sudah. Bagaimana tim kontra? Apakah ingin meyakinkan kembali untuk tim pro bahwa kelapa sawit itu tidak merusak lingkungan? Boleh bagi soal. Boleh, silakan. Silakan untuk tim kontra jika ingin mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Deforestasi
sekalian, termasuk orangutan, harimau, dan banyak spesies langka lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penyusutan permintaan secara alami. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana? Silakan tim pro. Pertanyaan tersebut tidak nyambung dengan pernyataan limbah sawit merusak lingkungan atau tidak. Hewan tidak menyambung dengan pernyataan kelapa sawit merusak limbah lingkungan atau tidak. Sedangkan kelapa sawit sendiri mendorong punahnya spesies-spesies tersebut. Bagaimana tim kontra? Di awal saya juga sudah menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit juga dapat mengancam habitat hewan hingga termasuk hewan-hewan langka. Bagaimana tim kontra? Silakan untuk tim kontra menimpali kembali tanggapan dari tim pro. Waktu tersisa 3 menit. Beberapa negara dan perusahaan telah berkomitmen untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk mereka sebagai respon terhadap kekhawatiran lingkungan. Hal ini dapat mengarah pada penyusutan permintaan secara alami. Cukup. Bagaimana tim pro? Silakan. Lalu apa guna kelapa sawit di hutan sedangkan kelapa sawit sendiri merusak lingkungan dan memunahkan spesies-spesies di hutan? Silakan untuk tim kontra. Tim pro menanyakan apa guna kelapa sawit jika kelapa sawit tersebut merugikan. Dalam faktor ekologis. Silakan. Waktu tetap berjalan. Waktu tersisa 2 menit. Silakan. Hal ini karena kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Apakah ada lagi? Atau sudah cukup? Silakan. Kelapa sawit juga dituduh sebagai penyebabnya deforestasi. Itu tidak benar. Berdasarkan hasil kajian Fahmudin dan Gunarso tahun 2019 terkait asal-muasal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diketahui bahwa selama periode 1990 hingga 2018, sebanyak 23% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari lahan pertanian. Kawasan ekologi yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berubah menjadi lahan liar yang tidak produktif dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru melalui program transmigrasi, salah satunya menjadi perkebunan sawit. Bagaimana tim pro? Apakah sudah puas atau belum? Bagaimana partai Gelihat? Puas. Silakan Partai Kebantara. Pertanyaan lagi, lalu bagaimana tanggapan tentang anak-anak yang berusia 7 tahun bekerja di siang hari untuk membantu keluarganya, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Ini tentang hak asasi manusia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Bagaimana tim kontra? Waktu berdiskusi masuk ke dalam waktu menanggapi. Waktu tersisa 4 menit. Silakan.
Silakan. Nyata-nyata Labor telah dilarang dalam UUD Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui UUD 1999 telah meratifikasi konversi ILO nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja. Kata indah dalam diskusi berkait ketenagaan sektor sawit yang diselenggarakan Lembaga Riset Ekonomi Indef Kamis. Bagaimana tim pro? Silakan untuk menyanggah. Menurut laporan tahun 2008 oleh berbagai LSM termasuk Friend of the Earth, perusahaan-perusahaan kelapa sawit kabarnya merebut lahan secara paksa dari suku pribumi di Indonesia. Selain itu, beberapa perkebunan sawit Indonesia bergantung pada tenaga kerja impor atau imigran ilegal sehingga banyak pihak yang mempersoalkan kondisi kerja dan dampak sosialnya. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Bagaimana tim kontra tanggapannya? Waktu menanggapi tersisa 3 menit. UUD 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Indonesia sudah mengklasifikasikan hutan yang dapat dikonversi dan hutan yang harus dipertahankan dengan proporsi mencapai 44% dari total hutan Indonesia. Proporsi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki hutan atau lahan dengan stok karbon tinggi yang cukup besar dan nilai konservasi tinggi sebagai habitat alami flora dan fauna endemik Indonesia. Tidak hanya itu, pengembangan kebun sawit di beberapa provinsi sentra justru juga meningkatkan jumlah spesies biodiversitas seperti herpetofauna dan kuku. Apakah ada tambahan dari tim kontra, mungkin dari anggota lain? Bagaimana? Sudah cukup. Bagaimana tim pro? Apakah masih ada sanggahan? Pertanyaan yang kedua tadi, beberapa perkebunan sawit Indonesia bergantung pada tenaga kerja impor atau imigran ilegal, sehingga banyak pihak yang mempersoalkan kondisi kerja dan dampak sosialnya. Sedangkan beberapa perkebunan ilegal tersebut masih tanpa izin resmi dari pemerintah. Silakan tim kontra. Waktu menanggapi tersisa 40 detik. Waktu terus berjalan. Silakan. Kelapa sawit adalah komoditas penting di dalam ekonomi banyak negara. Menyediakan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi sekitar menghentikan Waktu habis. Selanjutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan, dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya, kelapa sawit tidak merusak lingkungan karena kelapa sawit membawa banyak dampak positif. Beberapa di antaranya adalah perannya dalam ekonomi, replantasi dan rehabilitasi lahan, serta efisiensi produksi kelapa sawit yang dimana akan sangat dibutuhkan. Cukup. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari tim pro. Silakan untuk partai Kelihat terlebih dahulu.
berdasarkan argumen-argumen yang telah kami sampaikan, menyimpulkan bahwa kami setuju bila kelapa sawit merusak lingkungan karena limbah dari kelapa sawit sangat tidak baik untuk lingkungan seperti menyebabkan pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, dan baik tidaknya kualitas air, tanah, dan udara. Cukup. Selanjutnya Partai Kebantara silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 2 menit mulai dari sekarang. Setelah penyampaian argumen-argumen tadi, kami tetap setuju dan yakin bahwa kehancuran habitat tersebut menyambung pada perkebunan sawit mendorong punahnya spesies terancam, misalnya gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orang utan Sumatera. Berkurangnya keragaman hayati termasuk perusakan terhadap daerah keragaman hayati juga merusak lingkungan sekitar. Cukup. Baik teman-teman, telah usai sesi debat dari kloter ke-13. Ini adalah kloter terakhir dan ini adalah closing dari tahap eliminasi. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah Partai Kebantara sebagai tim pro, atau partai yang di belakang saya, Partai Glihat sebagai tim pro, atau malah Partai Wintara sebagai tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.